Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rifki Aliansyah dengan NPM 2017-11003 dari kelas B. Di sini saya akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester SDA, yakni dengan soal 1B, menghitung jarak terpendek terdapat 4 kota yang terhubung, yaitu A, B, C, D, dengan diketahui jarak ke kota AB 5 kilo, AC 8 kilo, AD 4 kilo, BC 1 kilo, BD 7 kilo, dan CD 2 kilo. Dengan masukkan kota asal dan kota tujuan dengan keluaran semua jalur bisa ditempuh dan jaraknya yang terurut mulai dari jarak yang terpendek. Nah, di sini saya sudah membuat kode programnya, di mana di sini saya menggunakan header bit std++.h ini karena nanti saya menggunakan vektor stl dari C++. Di sini saya juga membuat struct data diketahui, di mana ini akan mengisikan variabel dengan integer jarak yang diketahui pada soal. Yang ini, yang 5, 8, 4. Selanjutnya ada char input 1, input 2 ini untuk masukkan kota asal dan kota tujuan. Dan di sini saya membuat objek dari struct-nya, di mana yang tadi diketahui dengan di soal. Nah, di sini ada untuk input kota asal, di sini untuk input kota tujuan. Nah, di sini untuk ngecek apabila kota asalnya A dan kota tujuannya B, maka dia akan mengoutputkan dan menghitung jarak AB-nya berapa. Jika kota tujuannya C, di sini saya buat tampung ABC dan tampung AC. Di sini untuk menghitung jarak rute-nya yang bisa ditempuh. Dan terus di sini di bagian sorting dari rute yang tadi. Selanjutnya di sini apabila kota tujuannya adalah kota D, di sini saya buat vektor, di mana vektor ini nanti berguna untuk sorting. Di sini ada tampung AD, tampung ABCD, atau tampung ACD. Di sini untuk menghitung jarak rutenya berapa. Dan di sini untuk bagian sorting dan untuk mengoutputkan dari rutenya tersebut. Selanjutnya apabila kota asalnya kota B dengan kota tujuannya kota A, sama seperti tadi saya buat vektor untuk sorting. Selanjutnya ada tampung BDA, BCA, dan BA untuk menghitung jarak rutenya. Selanjutnya di sini adalah bagian sortingnya. Terus di sini ada kota tujuan kota C. Di sini saya buat tampung BC, tampung BAC dengan untuk menghitung jarak rutenya. Terus saya membandingkan di sini menggunakan if else. Selanjutnya di sini ada input atau kota tujuannya kota D dengan ada integer tampung BD, tampung BCD ini sama untuk menghitung jarak rutenya. Selanjutnya melakukan pengurutan dari sini di sini. Selanjutnya ada kota asal kota C dengan kota tujuannya kota A, di mana saya buat vektor integer A di sini untuk menampung nanti untuk diurutkan. Terus ini ada tampung CBA, CDA, dan CA ini untuk menghitung jarak rutenya berapa. Selanjutnya di sini di bagian sorting rute dan di-outputkan. Jadi selanjutnya dengan kota tujuannya B. Di sini saya buat tampung CB, CDB, dan CAB. Ini untuk menghitung jarak rute yang bisa ditempuh. Terus di sini ada vektor integer B, di sini untuk berfungsi untuk pengurutan. Terus di sini untuk sorting, dan di sini untuk output. Nah, terus yang dengan kota tujuannya D, di sini ada vektor integer sama untuk ngurutin, terus ada tampung CD, CBD, dan CAD ini untuk menghitung jarak rutenya, dan di sini untuk sorting serta mengoutputkan hasil rutenya. Selanjutnya dengan input kota asalnya kota asalnya D dengan kota tujuannya A. Di sini saya buat sorting dengan vektor. Terus di sini ada tampung D, tampung DC, tampung DBA untuk itu jarak rute. Selanjutnya di sini bagian sorting dan di bagian output. Nah, selanjutnya dengan dari kota asalnya D dengan kota tujuannya B. Nah, di sini dengan saya buat vektor tujuan G sama untuk sorting nanti. Terus sini ada tampung DCB, DB, dan tampung DAB. Di sini untuk menghitung jarak rute yang dapat ditempuh. Dan di sini untuk sorting dari jarak terpendek sampai jarak terpanjang. Dan yang terakhir ada input dari kota asal kota D dengan tujuan kota C. Nah, di sini ada vektor integer X untuk sama buat nyorting. Terus ada tampung DC, tampung DBC, dan tampung DAC. Di sini untuk menghitung jarak rutenya berapa, kemudian disorting di sini. Habis disorting baru di-outputkan. Nah, langsung aja kita coba program ini. Nah, masukkan kota asal. Kita coba yang keduanya. Kota asal misalnya kota D dengan tujuan kota B. Oke. Nah, udah di-outputkan dia jaraknya terurut. Kita coba satu lagi. Dengan misalnya kota C dengan tujuan kota A.
Nah, dia juga terurut. Nah, mungkin itu sih untuk program C++ nya. Selanjutnya saya akan beralih ke pseudocode, di mana pseudocode-nya ini hampir-hampir sama karena ini cuman penjelasan dari programnya saja. Di sini ada type data diketahui record, ini adalah deklarasi dari struct dengan variabel jarak yang tipe datanya integer, terus di sini ada program utamanya, di sini ada variabel AB, AC, AD, BC, BD, CD ini adalah objek dari struct. Nah, selanjutnya ada input 1, input 2 ini untuk tadi yang kota asal dan kota tujuan, terus di sini ada tampung, di mana ini untuk variabel untuk menghitung jarak, terus di sini ada variabel vektor, terus di sini ada AB 95, AC 8, AD 4, BC 1, BD 7, CD 2. Sini ada input ini untuk ngebaca kota asal, ini untuk membaca kota tujuan. Sini ngecek bila kota asalnya sama dengan A dan kota tujuannya B, maka hasil ini. Terus apabila asalnya kota A dan tujuannya C, kan di sini operasinya. Terus bila tujuannya D, di sini operasinya. Dan selanjutnya apabila kota asalnya itu B dengan tujuannya A, dan di sini operasinya. Ini sama kayak tadi, main ke program. Terus kota asalnya B dengan tujuan C, di sini operasinya hampir sama juga. Terus di sini kota asalnya B dengan tujuannya D, dia operasinya juga di sini. Dan terus di sini ada untuk kota asalnya C dengan kota tujuannya A, dia akan operasinya dari sini. Jika kota asalnya C tapi tujuannya B, dia operasi di sebelah sini. Jika dia C tapi dengan tujuannya D, akan dia dari di sebelah sini operasinya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu dengan kota asalnya D dan kota tujuannya A, maka operasinya ada di sini. Ini sama, cuman beda penulisan aja pseudocode nih. Terus untuk dengan kota asal D dan tujuannya B, operasinya di sini. Ini penulisan dalam bentuk pseudocode. Terus di sini untuk yang terakhir kota asal D dengan kota tujuannya C, ini operasinya. Nah, mungkin untuk sekian untuk pseudocode. Sekarang kita masuk ke flowchart. Yang pertama di sini yaitu ada node mulai, terus untuk meminta kota asal, kota tujuan. Nah, apabila input satunya dia ngecek apabila input satunya sama dengan A, dia nilai true, dia masuk ke sini. Dia ngecek lagi apakah input 2-nya sama dengan B. Kalau input 2 sama dengan B, berarti kan kota asalnya A, kota tujuannya B, berarti itu jarak AB dan cetak jarak AB. Masuk ke konektor. Selanjutnya kalau dia tidak, dia bakal ngecek apakah input 2-nya itu C. Kalau iya, dia hitung jarak ABC, hitung jarak AC, terus diurutkan jaraknya, terus dicetak jarak setelah diurutkan. Selanjutnya kalau dia bukan juga C, dia ngecek lagi apakah dia D. Jika dia D, itu jarak AD, itu jarak ABCD, itu jarak ACD, dan diurutkan jaraknya. Habis itu cetak setelah diurutkan, masuk ke konektor. Jika dia tidak, dia langsung masuk ke konektor. Selanjutnya, jika input satunya tadi bukan A, maka dia akan ngecek apakah input satunya B. Jika dia true, dia akan masuk ke sini. Nah, dia ngecek lagi apakah input 2-nya sama dengan A. Jika dia true, dia akan masuk ke sini. Itu jarak BDA, itu jarak BCA, itu jarak BA, dan diurutin jaraknya. Setelah itu dicetak masuk ke konektor sini. Selanjutnya kalau dia input 2-nya bukan C, bukan A, dia bakal ngecek apakah input 2-nya C. Jika dia true, maka dia hitung jarak BC, hitung jarak BAC, habis itu diurutkan jarak BC dan BAC, dan cetak jarak setelah diurutkan, dan masuk ke konektor. Selanjutnya, jika dia input 2-nya bukan C, dia akan masuk ke sini. Apakah dia ngecek apakah input 2-nya itu D. Jika iya, dia akan hitung jarak BD, hitung jarak BCD, dan mengurutin jarak BD dan BCD. Habis itu cetak jarak setelah diurutkan dan masuk ke konektor sini. Selanjutnya tidak langsung masuk konektor. Nah, kalau dia input satunya bukan B, dia bakal ngecek lagi ke sini. Apakah input satunya C? Jika input satunya C, dia ngecek lagi apakah input 2-nya itu adalah A. Jika dia A, maka itu jarak CBA, itu jarak CDA, itu jarak CA, dan diurutin jarak CBA, CDA, dan CA, cetak jarak setelah diurutkan, masuk ke konektor sini. Selanjutnya, jika dia input 2-nya bukan A, dia akan ngecek apakah input 2-nya adalah B. Jika iya, dia akan hitung jarak CB, jarak CDB, jarak CAB, dan menguruti jarak CB, CDB, dan CAB. Dan mencetak jarak setelah diurutkan dan masuk ke konektor. Selanjutnya, kalau dia input 2-nya bukan B, dia akan ngecek apakah input 2-nya adalah D. Kalau jika iya, dia akan masuk ke hitung jarak CD, hitung jarak CBD, hitung jarak CAD,
dan diurutkan jarak CB, CBD, dan CAD, dan dicetak jarak setelah diurutkan dan masuk ke konektor. Jika tidak, dia langsung masuk ke konektor. Nah, kalau tadi input satunya dia bukan C, dia akan ngecek lagi apakah input satunya dia D. Jika ya, dia akan masuk. Dia akan ngecek apakah input 2-nya A. Jika dia nilai true, dia akan masuk ke itu jarak DA, itu jarak BCA, itu jarak DBA, mengurutkan jarak DA, DCA, DBA, dan cetak jarak setelah diurutkan dan masuk ke konektor. Selanjutnya, kalau dia input 2-nya bukan A, dia akan ngecek apakah input dia 2-nya adalah B. Jika ya, itu jarak DCB, itu jarak DB, itu jarak DAB, mengurutkan jarak DCB, DB, dan DAB, dan cetak jarak setelah diurutkan. Nah, terus kalau dia input 2-nya bukan B, dia akan ngecek apakah input 2-nya C atau kota tujuannya kota C. Jika ya, dia hitung jarak DC, itu jarak DBC, hitung jarak DAC, mengurutkan jarak DC, DBC, dan DAC, dan cetak jarak setelah diurutkan. Jika tidak, dia langsung masuk ke konektor sini. Nah, selanjutnya kalau dia tidak, dia langsung ke konektor. Terus kalau input satunya bukan dia juga, dia bakal masuk ke konektor dan disatuin oleh node-node ini. Selanjutnya disatuin nama node dan berakhir di selesai. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.